Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Nadine Aura Kanza dari kelas 11 TAF 2. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan kuadrat dan menjelaskan grafik fungsi kuadrat beserta kesimpulannya. Selamat menonton. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki bentuk umum A sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel yang akan dicari nilainya. Dalam persamaan ini A tidak boleh bernilai 0, karena jika A sama dengan 0 maka persamaan tersebut akan menjadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum A sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada beberapa cara menyelesaikan persamaan kuadrat. 1. Faktorisasi. 2. Metode melengkapi kuadrat. 3. Rumus kuadrat. Dan 4. Diskriminan. Grafik persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat berbentuk parabola. Jika nilai A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas, dan jika A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah. Puncak parabola disebut titik puncak, yang dapat dihitung dengan rumus X puncak sama dengan negatif B per 2A. Sekarang saya akan menyelesaikan contoh soal dari gambarkanlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3 sama dengan 0. Di sini saya sudah menuliskan ABC-nya dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 3. Lanjut ke langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potong sumbu X. Nah, kalau sumbu X itu sudah otomatis Y sama dengan 0 ya. Sekarang kita harus cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 3 dan kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Berapa coba? Nah, angkanya itu negatif 1 dan positif 3. Maka X tambah 3 sama dengan 0 dan X kurang 1 sama dengan 0 juga. Oke, jadi X-nya dipindah ruas dari positif 3 jadi negatif 3 dan negatif 1 jadi positif 1. Sekarang kita udah nemuin dua titik ya. Nah, kalau titik itu kan X, Y. Jadi X yang pertama itu min 3, Y-nya itu 0, jadi negatif 3,0. Yang ini juga sama, jadi X, Y-nya itu sama dengan 1,0. Oke, lanjut. Jadi langkah yang kedua kita menentukan titik potong sumbu Y. Jadi X sama dengan 0. Karena Y sama dengan fx, jadi kita tulis Y sama dengan, nah, X yang di situ, variabel X yang di situ itu diganti semua jadi 0, karena X sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3. Jadi Y sama dengan min 3. Karena titik itu 2, jadi X, Y, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 3. Sekarang kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetris. XP diperoleh dari min B per 2A sama dengan, karena min B itu negatif 2, jadi kita tulis negatif 2 per 2 kali 1. Jadi negatif 2 bagi 2 itu hasilnya negatif 1. Jadi kita bisa nentuin XP itu hasilnya negatif 1. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai ekstrim.
YP diperoleh dari negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Lalu hasil dari negatif B kuadrat itu negatif 2 kuadrat ya, jangan lupa dikuadratin, dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu negatif 3 per 4 kali 1 sama dengan hasil dari 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah itu di negatif 4 sama negatif 3-nya bertemu jadi positif. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jangan lupa di depannya tadi ada min, jadi kita tambahin min per 4. Jadi hasilnya 4 ditambah 12, 16. Karena ada min, jadi min 16 per 4. Hasilnya min 4. Kesimpulan, persamaan kuadrat adalah bentuk umum fungsi kuadrat dengan akar-akar yang bisa berupa 2 akar nyata berbeda, 1 akar ganda atau 2 akar kompleks konjugat. Diskriminan menentukan sifat akar. Rumus kuadrat digunakan untuk mencari nilai akar dan grafiknya berupa parabola. Persamaan kuadrat sering digunakan dalam permodelan fenomena matematika dan kehidupan sehari-hari. Segitu saja video dari saya. Sampai jumpa.